Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Pertama dengan NIM 2536065. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS sekaligus UAS dari matkul aplikasi perkantoran kelas A1 dari sistem informasi. Sini lanjut saja, kita buka Excel. Lalu di kolom jabatan di sini diambil satu karakter dari karakter ketiga, yaitu if dan mid. Jika kode pertama maka kepala, dan jika kode kedua maka staff, dan jika kode ketiga maka operator. Lanjut, kita masuk ke kolom jabatan ini. Kita menggunakan rumus if dan mid. Kurung lalu mid, buka kurung, lalu kita masukkan kode pertama, setelah itu titik koma, 3 titik koma, K1, lalu tutup kurung, sama dengan tanda petik, lalu angka 1, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik, lalu kita masukkan kepala, tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, untuk lanjut, kita copy saja dari if. Yang ini kita ganti menjadi angka 2, lalu yang kepala kita ganti menjadi staff. Yang selanjutnya kita copy lagi supaya cepat, untuk mempercepat. Lalu yang ini kita ganti menjadi 3, dan yang ini menjadi operator. Lalu jika sudah, di sini kita tambahi strip, lalu tanda petik 2, lalu tutup kurung 3, lalu kita enter, maka dia akan menghasilkan kepala. Dan untuk melihat keseluruhannya kita tarik ke bawah, maka dia akan menghasilkan. Nah, untuk status ini diambil dari satu karakter terakhir, yaitu if dan right. Jadi kita menggunakan rumus if, buka kurung, lalu right. Lalu kita buka kurung lagi, kita masukkan kode pertama, lalu titik koma. Setelah titik koma ini, kita tanda petik, lalu ketik menikah, lalu tanda petik lagi, titik koma. Setelah itu, untuk mempercepat, kita copy dari if. Yang M ini kita ganti menjadi S, dan menikah kita ganti menjadi single. Nah, setelah itu, jika sudah, kita beri tanda petik 2, strip, setelah itu tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung 2. Setelah itu kita enter. Maka dia akan menghasilkan menikah. Untuk melihat keseluruhannya, kita tarik ke bawah, maka dia akan muncul semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke divisi. Di sini kita menggunakan rumus lookup dan left. Kurung lalu left. Setelah itu buka kurung lagi, kita masukkan kode pertama. Lalu kita titik koma, angka 1, lalu tutup kurung, dan titik koma. Lalu kita masuk ke tabel array. Nah, jika sudah, kita tekan F4. Dan jika sudah seperti ini, kita ketik titik koma, angka 2, titik koma lagi, lalu 0. Dan tutup kurung. Setelah itu enter. Maka dia akan menghasilkan distributor. Bisa saja kita tarik ke bawah. Jika sudah muncul semuanya, kita lanjut ke gaji pokok. Di gaji pokok ini kita sama menggunakan rumus lookup juga.
lookup. Setelah itu left, lalu buka kurung, kita masukkan kode pertama, lalu titik koma, setelah itu angka 1, tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita masuk ke tabel array lagi. Dan jika sudah kita tekan F4, ya sudah seperti ini. Kita ketik titik 3, lalu titik koma, lalu angka 3, titik koma, lalu 0. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka dia akan menghasilkan angka yang ada. Lalu kita tarik. Jika sudah kita masuk ke tunjangan anak, di sini kita menggunakan rumus H. Setelah itu kita masukkan jumlah anak 2. Setelah itu kali 25.000. Di sini kita kali menggunakan tanda bintang. 25.000. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita tarik ke bawah. Lalu kita masuk ke total gaji menggunakan rumus sum. Setelah itu buka kurung, kita masukkan kode pertama gaji pokok, setelah itu titik koma, tunjangan anak. Setelah itu tutup kurung dan enter. Jika sudah, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke total seluruh gaji dengan menggunakan rumus sum. Lalu buka kurung dan total gaji dari atas sampai bawah. Lalu tutup kurung. Berarti kita enter. Nah, jika sudah, kita lanjut ke gaji terbesar. Kita menggunakan rumus max. Setelah itu buka kurung. Sama, kita menggunakan total gaji. Nah, jika sudah, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya masuk ke gaji terendah. Jika tadi max, maka sekarang min. Itu minimal. Kita buka kurung, lalu sama. Dari atas sampai bawah. Jika sudah, kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaji rata-rata. Kita menggunakan rumus average. Lalu buka kurung, total gaji sama, lalu tutup kurung, enter. Nah, jika sudah, maka kita akan menghitung jumlah data. Di sini ada dua, yang pertama menggunakan rumus count dan yang kedua counta. Lanjut kita yang pertama menggunakan count, lalu buka kurung. Di sini kita dari gaji pokok sampai total gaji. Jika sudah, tutup kurung. Setelah itu enter. Untuk yang kedua, counta, kita pakai rumus counta. Nah, itu hasilnya dari keseluruhannya, dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan kata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.